Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pipit Febrianti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran dari SDN 5 Karangpawitan. Pada aksi nyata ini memiliki latar belakang, yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin terwujudnya budaya positif di sekolah. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak akan membuat anak lebih cepat dalam mengaplikasikan budaya positif di sekolah. Tujuan aksi nyata ini yang pertama yaitu untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. Kemudian yang kedua untuk menciptakan kedisiplinan murid di sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk mendidik murid untuk bertanggung jawab. Selanjutnya tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata ini yang pertama murid merasa nyaman berada di kelas. Kemudian yang kedua terbentuknya peserta didik yang disiplin. Dan yang ketiga, murid menjadi pribadi yang mempunyai rasa tanggung jawab. Selanjutnya, lini masa tindakan yang saya lakukan dalam aksi nyata ini, yang pertama, saya memberitahu kepala sekolah tentang program budaya positif yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat dan seluruh murid tentang budaya positif yang akan dilakukan di sekolah. Kemudian yang ketiga, berkomitmen bersama rekan guru untuk bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang keempat, berdiskusi bersama-sama untuk menentukan keyakinan kelas. Dan yang kelima, menentukan bentuk dan tata letak hasil kesepakatan kelas agar mudah terbaca oleh semua siswa. Dukungan yang diperlukan dalam kegiatan aksi nyata ini, yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua dari rekan sejawat, yang ketiga dari murid, dan yang keempat dari orang tua. Berikut adalah diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan juga yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SD 5 Karangpawitan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sedikit mendengarkan pemaparan dari saya tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pangandaran. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih Ibu. Untuk meyakinkan jawaban, mari simak video berikut. Namanya, setiap orang pasti punya salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi tidak seharusnya kamu melakukan hal ini. Nah, pasti kamu punya alasan melakukan hal ini, ya kan? Boleh Ibu tahu alasannya kenapa? Saya dulu saya sudah ditemani teman-teman saya, kakak saya juga habis. Oke, tapi menurut kamu nih mencoret-coret meja ini perbuatan yang benar atau tidak? Tidak. Tidak. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat Bu, Apa? menjaga perhatian kelas dan kebersihan kelas. Oke, baik. Kira-kira nih perbuatan yang kamu lakukan ini sesuai atau tidak dengan keyakinan kamu? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan membersihkannya Bu. Yakin kamu bisa membersihkannya? Yakin Bu. Yakin. Baik, kalau gitu kamu bersihkan mejanya, tapi nanti setelah ini jangan diulangi lagi ya. Lalu bagaimana kita bersikap sebagai guru ketika menemui siswa yang melanggar peraturan?
budaya positif yang kita cita-citakan. Di sini ada beberapa topik dalam materi disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang kedua, yang ketiga, keyakinan kelas, kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, ada 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Pembelajaran yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kita melakukan kegiatan dulu. Saya minta 2 orang guru untuk menjadi posisi A dan juga B. Untuk posisi A, jadi ibu atau bapak membuat tulisan di dalam kertas. Nah, tulisan itu isinya itu berupa barang atau benda yang sangat berharga bagi bapak atau ibu guru. Kemudian nanti dikepalkan di tangan. Kemudian temannya B, guru yang B itu mencoba untuk membuka kepalan tangan guru guru A. Nah, guru B bisa melakukan beberapa, boleh merayu, boleh mengancam, boleh juga menyuap, atau mungkin apa saja agar si guru A ini dapat membuka kepalan tangannya. Boleh Ibu Ii dan juga Pak Johar untuk melaksanakan prakteknya. Boleh maju ke depan. Ibu Ii mau jadi guru A atau guru B? Pak Johar guru B ya, yang merayu gitu ya. Silakan Ibu Ii, boleh ditulis barang ataupun apa saja yang menurut Ibu sangat berharga bagi Ibu. Oh boleh, silakan berlian, gak apa-apa. Silakan Ibu remas, kemudian kepalkan di tangan Ibu. Nah, tugasnya Pak Johar memaksa Ibu Ii untuk membuka kepala tangannya. Boleh dirayu, boleh disuap, atau mungkin diancam, dihardik dan lain sebagainya. Bu boleh juga Bu? Boleh. Kalau mau pakai gak? Terbuka, ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Ii dan juga Pak Johar. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, dari kegiatan ini kira-kira apa yang bisa kita maknai? Ada yang itu? Pemaksaan dan kekerasan. Nah, oke. Dari kegiatan ini kita sebagai guru itu sebenarnya tidak bisa memaksa satu orang, bahkan itu murid kita sekalipun tidak bisa memaksa apa yang kita inginkan atau apa yang kita kehendaki. Itu kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain. Tetap semuanya itu datang dari diri mereka sendiri gitu. Seperti tadi Ibu Ii, walaupun dihardik, dirayu atau bahkan sampai ke kekerasan, Bu Ii tetap mempertahankan apa yang menurut Bu Ii berharga gitu. Mungkin Bu Ii nanti akan membukanya jika memang itu sudah ada di dalam diri Bu Ii agar membukanya, tidak memberikan itu kepada orang lain misalkan ya. Terima kasih. Perubahan paradigma di teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini guru selalu berilusi bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi yang kita buat gitu ya sebagai seorang guru. Kemudian di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki
Di situ ada stimulus respon. Misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya sebenarnya kita berusaha memahami, harusnya ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dari kesemua ini stimulus respon dan juga teori kontrol sebenarnya intinya bahwa apa yang kita ilusikan, kita bayangkan sebenarnya itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah sebaliknya. Misalkan kita mencoba mengubah orang, ternyata sebaliknya kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, misalkan seperti itu ya. Selanjutnya untuk disiplin positif ini menggunakan teori dari Dr. William Glasser. Di sini ada beberapa teori dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang, kolaboratif dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang selanjutnya ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada teori-teorinya. Ada untuk semua perilaku memiliki tujuan, itu memiliki dua teori. Ada dua motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk model berpikir menang-menang, ini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru itu dapat menjadi teman, pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Nah, untuk menjadi manajer, guru itu memiliki hak untuk membuat segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas tentang segitiga restitusi. Nah, di sini kata disiplin. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Mungkin dulu kita berpendapat bahwa disiplin itu membuat orang murid itu harus patuh terhadap guru gitu ya. Tapi sebenarnya dalam budaya kita, maka kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan itu dulu gitu ya. Padahal sebenarnya kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan universal yang kita percayai sekarang disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Sekarang sudah mengetahui mungkin ya semuanya tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita pahami gitu. Kemudian pembelajaran kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apakah Bapak Ibu mengetahui antara perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi? Ada hukuman, ada juga konsekuensi. Di sini nanti akan kita bahas tentang hukuman dan juga konsekuensi. Untuk teori motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama ada dari motivasi ekstrinsik, ada dari motivasi intrinsik atau motivasi eksternal dan motivasi internal. Contoh di sini, untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman itu merupakan motivasi eksternal. Contoh nih, siswa itu masuk ke kelas tepat waktu karena takut akan hukuman, misalkan. Itu merupakan motivasi yang datang dari mana? Apakah dari luar atau dari dalam? Karena takut hukuman dari luar, berarti itu masuk ke dalam motivasi eksternal gitu. Sedangkan misalkan contohnya kita melakukan tindakan yang baik itu untuk menghargai diri sendiri misalkan. Itu kira-kira motivasinya datang dari luar atau dari dalam diri? Dari dalam, berarti
atau memerintah diri sendiri, ya. Jadi bukan hanya kita memerintah orang lain, tapi merdeka itu kita bisa memerintah diri sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ibu sering memberikan penghargaan kepada murid-murid Bapak Ibu? Sering. Nah, ternyata memberikan penghargaan itu juga memiliki dampak yang negatif, ya. Yang pertama, penghargaan itu dapat menurunkan kualitas, kan? Karena abimah kalau kerjanya karena ingin dihargai, ingin diberikan hadiah, otomatis murid tidak secara sukarela melakukan hal itu, sehingga kualitasnya akan menurun. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Selain itu, penghargaan juga akan mengurangi motivasi intrinsik karena pengen didapat hadiah, jadi tidak ada keinginan dari dalam diri sendiri, gitu ya. Nah, sekarang di sini ada beberapa tindakan. Tadi ada kata hukuman, ada kata konsekuensi. Kalau hukuman, ibu sering menghukum anak? Sering. Ya, kita lihat ya di sini. Kira-kira nih, yang pertama ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman itu datang dari seorang guru, ya. Kalau konsekuensi biasanya ada kesepakatan dulu antara guru dan murid. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu akan seperti ini, misalkan seperti itu, yaitu konsekuensi. Kalau hukuman, kamu tidak mengerjakan PR, kamu
Nah, di sini ada kegiatan untuk keyakinan kelas. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini dapat dibuat dari tabel T dan tabel Y. Untuk rasa hormat, misalkan di sini ada contohnya, terdengar seperti kata-katanya seperti ini. Yuk, saya bantu, atau kita bisa selesaikan ini bersama. Terus, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Nah, itu seperti kata-kata yang mencerminkan rasa hormat. Kemudian terlihatnya seperti berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk berperilaku, mereka akan untuk menandakan rasa hormatnya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini contoh-contoh poster keyakinan kelas yang dapat Bapak Ibu buat di kelas masing-masing. Jadi nanti bentuknya bukan peraturan lagi ya, bentuknya nanti adalah keyakinan kelas. Lihat di sini, misalkan ada tempat waktu, berpakaian rapi, dan lain sebagainya. Ini juga sama. Misalkan kami guru dan murid saling menyayangi, berarti perilaku apa saja yang mencerminkan hal tersebut, gitu ya, itu dapat disepakati bersama dengan murid. Kemudian di sini ada pembelajaran keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, kita sebagai manusia memerlukan yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Yang ketiga yaitu penguasaan atau power. Kemudian yang keempat kebebasan atau freedom, dan yang kelima adalah kesenangan atau fun. Itu kebutuhan dasar yang tidak dapat diganggu-gugat, dan kita manusia akan melakukan apa saja untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar ini. Yang pembelajaran kelima yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ini yang harus seorang guru pahami, bahwa guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Ya, guru dapat berperan sebagai penghukum ataupun pembuat orang merasa bersalah. Guru juga dapat berperan sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kita lihat, untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu merupakan posisi kontrol yang merupakan identitas gagal. Jadi kita tidak boleh berperan sebagai penghukum, artinya guru tidak boleh menghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, misalkan itu mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, kamu seharusnya tidak boleh berbuat seperti itu. Nah, itu kata-kata guru yang berperan sebagai membuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum sudah jelas ya, kamu lari 100 kali misalkan, itu merupakan hukuman. Kemudian sebagai teman, guru dapat mengatakan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah membantu, misalkan seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, guru dapat mengatakan, kalau misalkan anak melakukan kesalahan ini, apa peraturannya? Nah, berarti itu guru berperan sebagai pemantau. Untuk teman dan juga pemantau itu merupakan identitas berhasil dan sukses, dan dengan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, seharusnya guru itu berperan sebagai manajer, ya, agar dapat menghargai diri sendiri. Misalkan guru saat anak melakukan kesalahan, guru mengatakan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, misalkan seperti itu. Itu guru yang berperan sebagai manajer. Jadi kelima posisi kontrol ini ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang tidak bagus. Untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu tidak disarankan untuk dilakukan oleh seorang guru, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba pertanyaan yang pertama ini merupakan posisi kontrol guru sebagai apa nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai penghukum, merasa bersalah, atau pemantau, atau manajer?
hukum? Oke, siap, betul, Pak Hukum. Terima kasih Bu ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, oke betul. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa nih? Manajer? Apa? Apa lagi? Sebagai pemantau ya. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum? Penghukum, betul. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ada tiga langkah. Yang pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Contoh, jadi kalau anak melakukan kesalahan, yang pertama ibu tanya dulu, kamu menstabilkan identitas dulu, benar tidak anak tersebut melakukan kesalahan, gitu ya. Contoh kata-katanya, bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Contoh kata-katanya seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya validasi kebutuhan. Kata-katanya yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, misalkan, dan seterusnya ya. Validasi kebutuhan ini dapat membantu siswa untuk mengenali kebutuhan mereka, gitu ya. Pada dasarnya setiap tindakan itu manusia memiliki tujuan dari setiap tindakannya. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Misalkan contohnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, seperti itu merupakan contoh dari menanyakan keyakinan. Baik, mungkin sekian pembahasan dari saya tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aksi nyata yang saya buat ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.